Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Yunita akan melakukan reportase di Desa Tangga Baru, Dusun Rontu, yang dimana kita bakalan menelusuri kejadian-kejadian yang masih dipercayai oleh desa tersebut tentang mitos Goa Amabaka. Menjadi salah satu kepercayaan yang masih melekat di Desa Tangga Baru. Mungkin kita langsung saja mewawancarai narasumber kita, yaitu Ajis Tanjung selaku masyarakat dan tokoh budaya yang ada di sini. Sudah bersama narasumber di sini, Bapak Ajis Tanjung selaku masyarakat setempat. Mungkin bisa bercerita tentang kejadian-kejadian yang ada di masyarakat setempat. Apakah benar-benar terjadi atau kayak gimana? Spesifikasinya tuh kayak gimana? Baik, kalau mau mempertanyakan berkaitan dengan Goa Amabaka, kalau istilah Bimanya itu kan Korombo Amabaka. Jadi ceritanya Korombo Amabaka ini adalah pada zaman dulu ada sepasang suami istri yang menginginkan anak perempuan. Di ketika istrinya hamil dan proses melahirkan akhirnya keinginan sebelum lahirnya seorang suaminya ini adalah menginginkan anak perempuan. Jadi setelah dia lahir, jadi lahirlah Baka ini, seorang laki-laki yang anak halal tapi diharamkan oleh orang tuanya. Jadi di sekitar umurnya sekitar 4 tahun sampai 5 tahun dibuanglah di satu kampung yang jaraknya sekitar 1 kilo dari kampung Tanjung Baru ke Pantai Rontu yang berada di paling selatan Bima. Jadi kami mempercayai bahwa cerita itu adalah benar-benar ada, dengan bukti yang ada, termasuk goanya yang masih ada sampai hari ini, bahwa Amabaka ini dibuang oleh orang tuanya di Korombo itu, di goa di Pantai Rontu itu. Akhirnya menetaplah Amabaka itu di desa Desa Tangga Baru, Dusun Rontu, sehingga dia berada selama bertahun-tahun di sana, dan akhirnya seiring berjalan waktu orang tuanya pindah ke Desa Simpasai. Jadi Desa Simpasai itu salah satu desa baru yang ekonominya itu cukup maju saat itu. Jadi sekali waktu memang naluri seorang anak itu tetap ada. Jadi keinginan untuk menemui orang tuanya itu ada saat itu. Akhirnya karena di depan orang kampung atau di depan umum dia tidak bisa hadir di tengah-tengah itu karena malu diusir oleh orang tuanya. Akhirnya dia menggali salah satu goa yang pada saat itu sekitar 10 meter, sekarang sudah menembus dari monta dalam sampai ke monta luar yang ada di Simpasai itu. Dan akhirnya cerita itu sekali waktu karena rindu dengan orang tuanya, sama Baka ini pergi ke Simpasai melalui jalan bawah tanah. Akhirnya menemui tiap hari orang tuanya, pendek waktu ceritanya. Akhirnya orang tuanya ini yang perempuan, yang pada dasarnya yang perempuan tadi itu menginginkan mau laki-laki mau perempuan itu terserah, tapi ayahnya ini, orang tuanya ini tidak menginginkan. Jadi apakah Korombo Amabaka itu benar-benar ada di desa tersebut? Bukan menurut ya, sampai hari ini bukti fisiknya memang masih ada Korombo Amabaka itu, dan kami mempercayai bahwa itu adalah salah satu leluhur kami dulu, leluhur kami yang tinggal di kampung, kemudian diusir tadi itu. Dan sampai hari ini kami mengetahui bahwa Korombo Amabaka itu
masih ada di sana, dan sampai hari ini masih bukti kok di Pantai Ronto itu. Jadi kalau orang-orang wisatawan itu pergi ke sana, ya orang pertama kali mau dilihat itu bukan pantainya tapi goanya itu. Jadi kalau bahasa Bima goa itu kan Korombo, Korombo sama Bakar itu. Artinya begini Mbak, kalau bicara masalah Korombo sama Baka ini tentu yang dilihat adalah buktinya pertama. Jadi mistis itu masih kami percayai. Akhir waktu dari sekitar pada tahun 45-46 sebelum kami lahir, memang diceritakan oleh orang tua kami, dia masih berada di sana. Berada di sana waktu itu sudah umurnya tua sekali, karena itu kan dari leluhur kami, umurnya sudah tua. Sewaktu-waktu orang tuanya ini, orang tua dari ibunya itu, karena naluri seorang ibu ingin melihat anaknya, akhirnya berangkatlah ibu tanpa sepengetahuan ayahnya. Ayahnya ini ya pada dasarnya tadi tidak menginginkan anak laki-laki. Sampailah di Pantai Ronto itu, jalan menembus darat. Akhirnya sampai di sana, ibu melihat ada sebuah patung yang mirip dan persis seperti anaknya. Patung tersebut dia meyakini bahwa itu adalah jelmaan dari anaknya, jelmaan dari si Baka tadi. Berjalan waktu, akhirnya diketahuilah orang kampung di sana, akhirnya melihat kebenarannya bahwa ama Baka itu sudah jadi batu. Gitu Mbak. Apakah itu dituliskan lewat tulisan apa saja kebenaran yang ada di desa tersebut? Kalau cerita itu belum ada sampai hari ini yang menulis melalui satu naskah yang resmi dan diuji secara penelitian, belum ada sampai hari ini. Tapi kalau berbicara tentang keberadaan batu dan goa itu, memang sampai hari ini belum ada perubahan, dan itu bentuk manusia di dalam batu itu memang ada di dalamnya. Artinya itu akan menjadi sebuah kebenaran yang menurut kami, leluhur kami yang telah jadi batu, diceritakan oleh orang-orang tua kami dulu. Begitu kira-kira Mbak. Terus untuk generasinya apakah masih mempercayai Korombo Baka itu? Nah, untuk sampai hari ini kami percaya, dan generasi ke bawah ini percaya bahwa setiap kami melakukan ritual keberadaan beliau di sana, orang-orang setempat bahkan mempercayainya sebagai anak atau sebagai bentuk pendapatan, istilahnya pendapatan yang akan disembah. Persembahan kami kan, orang-orang di sana mesti memikirkan bahwa itu adalah jelmaan, kiriman dari Tuhannya orang-orang dulu. Tapi untuk sekarang sampai hari detik ini di Korombo ama Baka itu kami tidak percaya hal demikian, mistis seperti itu. Tapi untuk kebenarannya kami mengakui. Tapi untuk masalah kepercayaan sesajen dan sebagainya kami tidak percaya, masalah keyakinan ini. Tapi untuk keberadaan batu itu memang ada. Kami meyakini bahwa setiap yang menjelma menjadi batu, menjelma menjadi goa, itu ada unsur yang diceritakan oleh orang. Sehingga generasi sampai detik ini, generasi yang sampai hari ini lahir, menyebut tempat itu sebagai Korombo ama Baka. Yang Korombo ama Baka itu secara geografis dari tempat dia gali pertama sampai tembus ke Simpang Saya tadi itu sekitar 5 kiloan dari dalam menuju ke tempat tinggal orang tuanya. Sehingga apa yang ada di sana ketika kami pergi ke Pantai Ronto, bukan pantainya yang kami lihat dulu, tapi Korombo ama Baka itu yang dilihat duluan, karena kami sampai hari ini meyakini bahwa Korombo ama Baka itu adalah kebenaran dan peninggalan leluhur kami. Begitu Mbak kira-kira. Korombo tersebut masih menyambung ke desa Simpang Saya tersebut, Korombo ama Baka tersebut. Oke, kalau sampai hari ini
masih ada jejaknya. Kerombo itu dari desa Simpasai menuju Monta Dalam itu adalah dulu kita makainya sebagai tempat transaksi perdagangan. Jadi perdagangan yang ilegal itu di situ tempat transaksinya, sehingga Kerombo Amabaka itu dimanfaatkan betul oleh orang untuk melakukan transaksi antara Monta Luar dengan Monta Dalam. Dan disebutlah ada dulu persahabatan erat kerajaan di Diha itu, istilahnya itu ada namanya Cuhi, sehingga gua itu atau Kerombo itu sebagai jalan transaksinya ilegal, juga sebagai tempat pertemuan para leluhur dulu kami, antara semacam semisal contoh di Raji itu di Diha di desa Sia itu paling dekat dengan di situ itu Raji itu setelah diusir dari kota, tempatlah di Diha itu. Jadi persahabatan antara Monta Dalam dengan Monta Luar, Raji dengan si Baka ini begitu erat, sampai kontak sepersahabatan sampai detik ini disatukan oleh masyarakat modern sampai hari ini adalah membuat satu kecamatan, yaitu kecamatan Monta sekarang ini. Jadi Monta itu berada di dalamnya ada 7 desa, di luarnya ada 7 desa, sehingga Kerombo juga itu masih utuh dan belum ada istilahnya belum tertutup pakai tanah sampai hari ini. Kalau masalah Kerombo atau lubang atau gua itu sampai hari ini belum ditutup, sebab kami meyakini bahwa itu adalah peninggalan leluhur kami, dan ketika ada orang mengganggu maka dia akan kesurupan, istilahnya kita kesurupan dan diganggu. Itulah adalah hal-hal yang mistik sampai hari ini dipercaya oleh orang setempat. Dan kalau sampai hari ini penilaian saya dan menurut penelitian secara manual, saya ada tulisan batu besar di atas itu sebagai perjanjian antara Laraji dengan Amabaka. Perjanjian itulah sampai hari ini meyakini bahwa begitu eratnya kerajaan dari luar dengan kerajaan dari Monta Dalam itu dulu. Karena kami menganggap dulu nggak ada kerajaan dulu. Kerajaan kami ya kerajaan terjajah. Sekarang ini kami mempunyai kerajaan sendiri, ada beberapa kerajaan di bagian timur, ada kerajaan bagian barat di Monta Dalam. Begitu Mbak kira-kira. Tiga. Terima kasih. Tiga. Ya, kira-kira itu Mbak ceritanya yang terjadi sampai hari ini, dan masih ada bukti-buktinya di sana Mbak. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih kepada Abang Ajis yang telah meluangkan waktunya bercerita tentang Goa Labaka atau yang sering disebut Kerombo Labaka. Terima kasih Abang Ajis waktunya.